Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'du. Para hadirin dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, sekarang kita akan membahas mengenai nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali yang mana sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Imam Al-Junaid ketika itu muridnya memimpikan Imam Al-Junaid yang mana beliau adalah seorang wali, dan ternyata ketika di akhirat Imam Al-Junaid berkata melalui mimpi muridnya bahwa yang bermanfaat baginya hanyalah beberapa rakaat pada sholat malam, beberapa rakaat ringan. Meskipun banyak sekali ilmu dan juga kontribusi Imam Al-Junaid kepada umat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan paragraf di bawahnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, la takun minal a'mali muflisan. Janganlah kamu menjadi orang yang muflis atau rugi atau tidak punya sama sekali amalan-amalan, yakni amalan dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Wala minal ahwali khalian, dan juga kita jangan sampai kosong dari budi pekerti, atau bahasa Arabnya akhlak. Wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudhu bil yadi, dan yakinlah bahwasanya dengan ilmu saja itu tidak ada manfaatnya bagimu, meskipun secara literally la ya'khudhu bil yadi ini artinya tidak mengambil dengan tangan, tetapi kalau kita merujuk ke syarahnya, la ya'khudhu bil yadi ini bermakna tidak bermanfaat sama sekali kalau kita sebagai manusia hanya punya ilmu saja. Mithaluhu law kana ala rajulin fi bariyatin asyratu asyafin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra. Misalnya ada seorang laki-laki, kemudian dia memiliki 10 pedang India dan juga beberapa senjata lainnya, yang mana kenapa pedang India disebutkan di sini, bahwa pada saat itu, pada saat Imam Al-Ghazali hidup, pedang India ini adalah pedang yang terkenal dengan kekuatannya, dengan kualitasnya, kualitas besinya, karena pada masa itu peradaban India juga adalah peradaban yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat maju, berbeda dengan India sekarang, Wa kana rajulu syuja'an wa ahla harbin, dan laki-laki ini adalah seorang laki-laki yang pemberani dan juga ahli perang. Fahamala alaihi asadun azimun muhibun, dan suatu ketika laki-laki ini yang membawa banyak senjata bertemu dengan seekor singa, yang sangat menakutkan. Fama dhannuka hal tadfa'ul aslihatu syarrahu bila isti'maliha wa darbiha, dan bagaimana pendapatmu, apakah pedang-pedangnya itu bisa melindunginya dari serangan singa yang menakutkan itu tadi jika tidak dipakai? Jadi apakah pedang-pedang itu bisa melindunginya sendiri gitu, tanpa harus digerakkan, tanpa harus dipakai, kurang lebih seperti itu. Wa minal ma'lumi annaha la tadfa'u illa bitahriki wad-darb, dan kita sudah tahu semuanya pasti
Tidak mungkin pedang itu bisa melindunginya kecuali jika pedang-pedang itu digunakan. Fakadza law qara'a rajulun mi'ata alfin mas'alatin ilmiyatin wa ta'allamaha, dan inilah permisalan seorang laki-laki yang telah membaca, memahami, mempelajari ya, lebih dari 1000 karya ilmiah, ya, lebih dari 1000 bab, lebih dari 1000 macam ilmu, tetapi tidak pernah mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Ya, ini sama saja seperti laki-laki yang disebutkan tadi, dia punya pedang tetapi pedangnya tidak dipakai, ya. Padahal dia adalah orang ahlu harbin, syuja wa ahlu harbin, seorang laki-laki yang sangat pemberani dan juga sangat ahli perang, ya. Walam ya'mal biha la tufiduhu illa bil amal. Sungguh ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi kita kecuali jika dengan amal, dengan praktik. Ya, ada suatu pepatah mengatakan satu praktik itu jauh lebih besar, ya, jauh lebih baik daripada 1000 teori. Wa mithaluhu aidan law kana lirajulin hararatun wa maradun safrawi yakunu ilajuhu bisukanjabin wal kashkab fala yahsulul bur'u illa bisti'maliha. Dan misalnya lagi, misalnya ada seorang laki-laki yang sakit panas, ada seorang laki-laki yang sakit kuning, yang mana penyembuhannya tidak bisa dilakukan kecuali dengan obat-obatan yang bernama daun sakanjabin dan kashkab. Ya, ini tentu ditemukan pada zaman Imam Al-Ghazali. Ya, mungkin saja ini ada ada nama khususnya di zaman-zaman sekarang, tetapi saya melihat di syarahnya tidak dijelaskan seperti itu. Jadi ya sesuai mentahan saja, syukan jabin wal kashkab. Fala yahsulul bur'u illa biisti'maliha. Sungguh tidak akan, ya, daun-daun itu tidak akan bisa menyembuhkan seorang yang sakit kuning, seorang yang demam, tanpa kita memakai dan mengolah daun-daun itu menjadi obat-obatan yang bisa untuk dioleskan atau diminum dan lain sebagainya. Ya, itu saja mungkin pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bisa dipahami dengan jelas. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.